Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara menengok surat Rasul Petrus. Saudara tahu Petrus? Salah satu murid Yesus yang luar biasa. Luar biasa apanya? Namanya paling banyak disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru atau di dalam kitab Injil. Petrus disebutkan berkali-kali. Berkali-kali juga bukan karena kebaikannya, kadang-kadang karena keteledorannya. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kuasa Allah bekerja dalam segala perkara. Nah, setelah Petrus menjadi seorang pemberita Injil dan dia menuliskan surat kepada jemaat yang mengalami aniaya, saya membaca kembali pengakuan. Sebetulnya surat yang ditulis oleh Rasul Petrus itu semacam teologi pribadinya, pemahaman pribadinya mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1, kita akan menemukan status kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar di perantauan, di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Saya Petrus, Rasul Yesus Kristus, mengharap semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Saya suka kalimat yang berikutnya. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dan Roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Semuanya itu adalah untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian jaga dengan kuasa Allah supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Surat ini dialamatkan kepada orang Kristen yang teraniaya di beberapa provinsi. Orang-orang Kristen yang harus menyelamatkan imannya oleh karena harus membayar pajak, ada yang 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat. Mereka harus menyelamatkan iman oleh karena kekejaman Kaisar Nero yang memfitnah orang Kristen, membakar kota Roma. Mereka ada yang diadu dengan binatang buas, kemudian mayatnya ditancapkan di taman kota, malam dinyalakan sebagai penghias kota. Untuk menyelamatkan imannya, mereka harus pergi menjadi pengungsi. Saudara pernah menjadi pengungsi? Ada yang pernah menjadi pengungsi? Saya pernah ngerasain jadi pengungsi. Pengungsi itu hidup dari belas kasihan orang. Nah, kepada orang yang sedang menghadapi berbagai-bagai cobaan, Rasul Petrus ingin meneguhkan status kita. Karena ketika kita memahami siapa kita, pemahaman mengenai siapa kita akan menolong kita menjalani kehidupan. Yang pertama, Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada umat Tuhan, hei, kamu adalah umat yang sudah dipilih. Meskipun kadang-kadang kita diizinkan hidup tersisih. Saudara-saudara, saya menyadari hidup sebagai seorang pengungsi, kadang-kadang kita mengalami apa yang disebut dengan low self-esteem. Kita merasa, kita ini pengungsi, hidup di negeri orang, numpang di rumah tetangga, makan dari belas kasihan orang. Kemudian kalau ditanya, kerjaanmu apa? Kamu tinggal di mana? Kamu warga mana?
Kenapa kamu ada di sini? Saudara-saudara, ada semacam, saya sedang menjadi pengungsi di sini. Dalam situasi Anda menghadapi musibah, kena bencana, saudara kita yang sedang kena bencana, bisa saja akhirnya mempertanyakan, masa Tuhan memperlakukan kita seperti ini? Kita ini orang yang rajin ke gereja, baca Alkitab, ikut melayani, bahkan statusnya sebagai majelis gereja. Kenapa ada bencana dan bencana itu mengenai keluarga kami atau kami menjadi korban? Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak mengubah status saudara. Status apa? Kamu adalah umat pilihan Allah. Saya senang dengan beberapa kalimat yang saya mau teguhkan kepada Anda bahwa status Anda itu sudah direncanakan dari awal. Baca baik-baik. Baca baik-baik, saudara-saudara. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah. Jadi fakta bahwa Yesus mati di kayu salib, kemudian darahnya menyucikan Anda untuk mengembalikan status Anda sebagai umat pilihan Allah, itu sudah direncanakan sebelum Anda lahir. Sebelum Anda dalam dunia, Anda sudah ditentukan hidup di dalam rencananya. Dan salah satu rencananya adalah menjadi umat pilihan Allah. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan status kita adalah umat pilihan. Yang membuat kita bisa terpilih itu bukan karena Anda hebat. Bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda punya koneksi, bukan karena Anda melakukan hal-hal yang baik. Yang membuat Anda terpilih oleh karena Anda percaya kepada Yesus. Dan pada waktu Anda percaya kepada Yesus, Anda disucikan melalui percikan darah Yesus. Itu yang tadi dikatakan. Saudara-saudara yang luar biasa. Jadi kalau boleh meminjam perjanjian lama, saudara-saudara, seorang imam ketika mengorbankan binatang, dia harus memercikkan darah dia menyelupkan tangannya dan memercikkan 7 kali. 7 kali. Nanti minggu depan saya akan membahas 7 bagian tubuh Yesus yang mengeluarkan darah. Dan itu sangat luar biasa waktu kita memahami. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Nah, saya mau mengatakan begini. Fakta yang membuat Anda bisa terpilih itu oleh karena rekomendasi dari kuasa darah Yesus. Saya pakai ilustrasi ini yang mungkin saudara pernah mendengar dulu bahwa saya pernah daftar akabri. Tetapi saya ditolak, tidak dipilih karena surat rekomendasi menunjukkan saya tidak bersih. Tidak bersih lingkungan karena bapak saya tersangkut G30 SPKI. Nah, rekomendasi itu menentukan. Ada 2 rekomendasi yang dari Koramil dan dari kepolisian. Dua-duanya tertutup, saya tidak boleh buka. Hanya panitia penerimaan yang boleh buka. Jadi pada waktu sidang penentuan terakhir, saudara-saudara, kalau tes akabri sudah sampai di sidang penentuan terakhir, itu 50-50. Ya kan? Diterima atau tidak, itu sudah harapannya sudah besar sekali. Jadi saya sudah mengharapkan terima. Saya tes kecerdasan lulus, tes mental ideologi lulus, tes kesehatan lulus. Walaupun saya ada pengalaman lucu waktu tes kesehatan, saudara. Jadi, tetapi saya sudah lulus semua. Jadi tinggal rekomendasi ini. Nah, ternyata rekomendasi itu menunjukkan saya tidak bersih lingkungan. Fakta bahwa saya tidak bersih membuat saya ditolak. Saya pakai ilustrasi yang sama. Yang membuat Anda terpilih menjadi umat pilihan karena rekomendasi Anda bersih. Bersih dari mana? Bersih dari dosa oleh apa? Percikan darah Yesus. Darah Yesus itulah yang membersihkan hidup saudara, membuat Anda boleh kembali mengalami status sebagai anak, sehingga Anda boleh menyebut Aba ya Bapa. Luar biasa. Karya Yesus di kayu salib luar biasa bagi saudara dan saya. Jangan pernah melupakan kebenaran ini, saudara. Anda adalah umat pilihan Allah. Tengok teman saudara atau katakan kepada dirimu, kamu adalah umat pilihan Allah. Waktu saya
ada di Ambon, saya pernah mengarang sebuah lagu, udah lama sekali lagu itu. Dan lagu mengatakan, kita umat pilihan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Kita sudah dikuduskan melalui percikan darah Yesus. Maka saya mau mengingatkan kepada Anda, jangan pernah menukar pilihan itu dengan yang lain-lain. Apapun yang terjadi, jangan pernah menukar dengan yang lain-lain. Amin. Anda adalah umat pilihan. Anda orang-orang yang terpilih. Walaupun Anda sedang tersisih, status mereka sebagai pengungsi sedang tersisih. Tapi posisi Anda sebagai orang tersisih tidak mengubah status Anda sebagai orang terpilih. Saya mau mengingatkan kepada Anda semua yang mungkin tinggal di sebuah komunitas dan Anda sebagai minoritas. Jangan pernah kecil hati karena minoritas. Karena minoritas atau Anda mungkin satu orang di kampung itu, tapi satu orang bersama dengan Tuhan. Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah merasa rendah diri karena status Anda sebagai orang Kristen. Saya harus mengatakan ini karena ada beberapa teman-teman atau ada beberapa orang yang lewat SMS setelah menonton video khotbah mengatakan kami ada di tempat yang sulit untuk beribadah. Saya merasa kadang-kadang tidak bisa bahkan hari Minggu beribadah. Saudara, dimanapun engkau berada, saya mau mengingatkan Anda adalah umat pilihan Allah. Dan itu adalah sebuah rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum Anda lahir. Amin. Yang kedua, status saudara. Saya suka ayat yang berikutnya ini. Kalau saudara membaca ayat yang berikutnya, saudara akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Ayat yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan cara bagaimana? Menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Itu memberikan kita harapan yang kokoh. Dalam terjemahan yang Anda punya mungkin sedikit berbeda, tetapi kita memiliki pengharapan yang hidup karena Kristus hidup. Jadi saya mau mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah peneguhan. Hei, mungkin kedatangan, kehadiran kalian tidak diharapkan oleh penduduk lokal. Tapi itu tidak mengubah status Anda bahwa Anda adalah umat yang berpengharapan. Amin. Saudara-saudara, bagaimana Anda bisa memiliki pengharapan yang hidup? Karena Tuhan kalian sudah dibangkitkan dari kematian. Karena Allahmu hidup, maka orang yang memiliki Allah yang hidup, seharusnya setiap hari pengharapannya hidup. Saya mau tanya, harapanmu hari ini hidup atau setengah hidup? Kalau saudara percaya bahwa Yesus hidup, logikanya dengan penalaran yang gampang. Kalau Anda percaya Yesus hidup, maka dia tahu apa yang terjadi dengan hidup Anda hari ini. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan hidup Anda besok. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Allah tahu karena dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tahu segala yang terjadi, bahkan tidak ada peristiwa di bumi yang tidak pernah yang lepas dari kontrolnya dia. Semua ada di bawah izinnya Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mengatakan kepada Anda, ini penting sekali. Anda bukan hanya dipilih, Anda adalah orang yang berhak hidup dengan harapan. Dan harapan ini sangat penting. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, berbahagialah Anda yang masih punya harapan. Karena orang yang tidak punya harapan namanya putus harapan. Dan saya mengulangi lagi, berkali-kali, orang yang putus harapan itu lebih berbahaya daripada orang yang kerasukan setan. Iya kan? Ada yang putus harapan, saudara. Orang yang, Ibu Yeye angkat tangan. Ya.
Dia putus harapan, sudah terapi 16 kali masih tetap sama. Ya. Tidak kempes-kempes, saudara-saudara. Jadi ada orang yang mencoba dan tidak ada hasilnya sehingga putus harapan. Orang yang putus harapan seperti Kleopas. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.